Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kuliah online mata kuliah Isyasah, pertemuan yang ke-10, berjudul Negara Muslim adalah negara sipil yang berdasarkan Islam. Salah satu konsekuensi logis dari konsensus kaum sekularis adalah mereka melarang adanya negara yang bersifat agamawan. Mereka melemparkan berbagai tuduhan yang tidak benar, juga tidak segan-segan melakukan propaganda dan provokasi untuk menciptakan opini dan citra yang buruk terhadap negara agamawan. Mereka mengatakan negara agamawan adalah negara agamawan klerikal ala gereja abad pertengahan yang hanya memperhatikan persoalan agama dan sudut pandang agama. Negara agamawan adalah negara ketuhanan yang membuat keputusan hukum terhadap persoalan dunia dengan mengatasnamakan langit, menyelesaikan urusan dunia manusia atas nama Tuhan. Kaum sekularis juga menuduh bahwa konsep kedaulatan Tuhan sebagaimana disebutkan oleh seorang ilmuwan agama, intelektual agama yang bernama Syed Qutb dari Mesir, yang akan mengharuskan sebuah negara berbentuk negara agamawan sebagaimana negara gereja di Eropa yang berkuasa pada abad pertengahan. Bagi kaum sekularis, negara agamawan hanyalah milik para pemuka agama, satu-satunya golongan yang memiliki hak untuk menafsirkan agama dan menentukan hukum. Mereka lah orang-orang yang akan menafsirkan agama dengan kaku dan sempit, akan mengembalikan pemahaman agama sesuai dengan referensi lama dan tidak mencoba melihat dengan pandangan ke depan. Ini semua adalah tuduhan yang dilontarkan oleh beberapa orang yang sama sekali tidak memiliki bukti dan dasar. Pada hakikatnya negara agamawan adalah negara madani civil society sebagaimana bentuk negara lainnya. Hanya bedanya negara agamawan berdasarkan syariat agama tersebut. Dikatakan sebagai negara madani karena ada dalam menentukan pemimpin ditentukan oleh musyawarah. Rakyat yang memiliki suara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih pemimpin yang kuat terpercaya berkemampuan untuk memimpin dan memenuhi semua syarat-syaratnya. Di Indonesia itu ada wacana, ada yang sepakat dengan pemilu langsung, ada sepakat dengan pemilu lewat perwakilan atau di samping itu negara agamawan juga mengharuskan seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara umum. Ada demokrasi, seorang pemimpin yang mengikuti keputusan rakyatnya diwakili oleh para wakil rakyat, serta adanya hak setiap rakyat untuk mengingatkan, memberikan saran, mengajak kepada kebaikan, dan melarang pemimpin melakukan perbuatan jahat. Bahkan hak ini menurut konsep negara agamawan, hukumnya wajib bagi komunitas yang memiliki agama secara umum dan wajib bagi seorang yang memiliki keyakinan atau beriman di saat kaum yang beriman lainnya tidak ada yang mampu melakukannya. Negara agamawan menganggap seorang pemimpin atau pemerintah hanya sebagai manusia biasa yang tidak boleh diputuskan dan tidak bisa terlepas dari kesalahan. Bagaimana dikatakan oleh Khalifah pertama, yang saya hanya menjadi pemimpin kalian, tapi bukan orang yang terbaik dari kalian. Adalah khutbah Abu Bakar radhiyallahu anhu dari agama Islam yang sudah terbukti kepemimpinannya dalam sejarah.
Juga sebagaimana disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, salah satu pemimpin Islam, saya sama saja dengan kalian, hanya saja Allah memberiku tanggung jawab yang lebih berat. Pemimpin dalam Islam bukan seorang yang memiliki kekuasaan tanpa batas, karena ada aturan syariat yang mengaturnya, aturan norma yang mengarahkannya, serta berbagai undang-undang yang membatasinya. Peraturan dan undang-undang yang dibuat bukan oleh dia sendiri maupun partai yang mendukungnya, tetapi peraturan yang dibuat oleh Tuhan seluruh manusia, yang menjadi raja bagi seluruh manusia dan Tuhan bagi seluruh manusia, yang menjadi raja bagi seluruh manusia dan Tuhan bagi seluruh manusia, baik untuk pemimpin itu sendiri dan maupun untuk lainnya. Tidak ada seorang pemimpin atau siapapun yang dapat mengubah dan menentukan peraturan-peraturan tersebut atau memilih sebagaimana bagian peraturan sesuai dengan kehendaknya. Firman Allah berfirman, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan merasa mendukai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang perkara. Surah Al-Ahzab ayat 2. Sekian untuk pertemuan hari ini, yang pertama, lanjutkan bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.